Hey, jumpa kembali guys. Oke, ini adalah lanjutan dari video kemarin. Dan buat teman-teman yang belum sempat menonton video unboxingnya dari kit ini, ataupun yang pengen tahu, boleh deh nanti klik icon i yang ada di pojok sini, oke? Oke, karena di video sebelumnya sudah aku unboxing, jadi untuk video kali ini aku akan coba untuk mereview MG Wing Gundam Zero Verka dari Bandai. Dan juga akan aku coba sampaikan beberapa perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari kit ini ya guys. Ya, semoga sedikitnya bisa membantu teman-teman lah ya, dan memberikan gambaran, apalagi buat teman-teman yang lagi pengen nyari MG Wing Gundam Zero Verka ini. Sebelumnya aku mohon maaf banget jika di sepanjang video nanti aku ada salah sebut, karena semua yang aku sampaikan di sini adalah 100% pendapatku sendiri ya guys. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda-beda terhadap kayak ini. Guys, di kolom deskripsi aku sudah bagi per part atau per sesi. Jadi teman-teman bisa pilih dan klik bagian menit keberapa yang teman-teman ingin view atau butuhkan ya guys. Oke, Master Grade Wing Gundam Zero Verka atau versi Katoki. Nah, sedikit informasi bahwa unit Mokit ini diambil dari seri Gundam Wing Endless Waltz dengan pilotnya si Babang Hiro Yui. Ya, itulah ya. Sebelumnya Bandai sudah pernah mengeluarkan MG Wing Gundam Zero, tapi bukan yang versi Katoki ya guys. Dan Wing Zero Verka ini sudah dirilis dan masuk Indonesia pada Januari 2021. Lanjut, Mokit ini range harganya itu mulai dari 800.000 sampai 1 juta rupiah. Dan teman-teman bisa dapatkan di seluruh toko online yang menjual model kit, ataupun langsung hubungi reseller langganan teman-teman ya guys. Dan untuk kelengkapannya yang didapat dalam box bisa teman-teman lihat pada video unboxing sebelumnya. Oh ya guys, di video kemarin aku sempat sampaikan ya bahwa akan compare Wing Gundam Zero Verka ini dengan Wing Gundam Zero Custom Snow White version dari Supernova yang edisi warna ungu. Kenapa? Ya karena menurutku ini sama-sama MG atau Master Grade. Kemudian yang kedua itu dari harga. Nah, kedua mungkin ini memiliki harga yang hampir sama, yaitu 800.000 ke atas. Cuman kalau yang Supernova itu adalah bootleg atau KW dengan keistimewaannya dia. Kemudian yang Verka ini adalah license atau original Bandai. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya guys setelah aku cicipin. Nah, dan di video ini aku akan coba bandingkan dari kedua mokit ini ya guys. Oke, lanjut dulu. MG Wing Gundam Zero Verka ini setelah aku cicipin mulai dari perakitan kemarin ya sudah pasti fun lah ya. Karena nge-build sebuah model kit itu bagiku seperti yang sering dikatakan Kofran Sanjaya adalah sebuah kenikmatan yang hakiki, mamen. Untuk panduannya sudah sangat jelas dan hampir 50% itu partnya sudah undergate atau plastik penghubung runner itu ada di balik partnya. Jadi nih, semisal dipotong tidak sempurna, maka untuk nut mark atau strap mark itu tidak begitu kelihatan ya guys. Kemudian kalau untuk snap fit menurutku gabunginnya sih enak, nggak ada yang keras, yang ada malahan sedikit agak longgar ya guys. Seperti bagian pelindung tangan, nah ini gampang sekali lepas ya guys karena yaitu longgar. Sedangkan untuk brand Supernova yang menjadi penantang untuk kali ini, untuk penghubung Master Sword dengan body itu gampang sekali lepas. Nah, itu perbandingan yang pertama ya guys. Untuk bagian sendi-sendi tidak ada yang letoy ataupun yang longgar, malahan masih seret dan enak digerakkan ya guys. Lanjut, nah ini kayaknya part jenis baru ya guys, karena tidak ada part polycap yang lentur yang biasa digunakan untuk join. Awalnya sedikit ragu ya guys, karena takut letoy, terutama itu pada bagian leher, kemudian pergelangan tangan, kaki, dan juga sendi-sendinya. Kemudian juga pada bagian backpack, kemudian sayap yang besar. Tapi sejauh ini aman dan masih seret. Walaupun aku sudah coba rubah pose, kemudian putar-putar itu masih tetap kuat. Mungkin juga ini masih keadaan baru ya guys, nggak tahu nanti. Nah, sedikit perbandingan lagi, kalau untuk Wing Gundam Zero Custom dari Supernova itu bobotnya lebih berat dibandingkan Verka ini ya guys. Sedikit ada rasa metal build karena bagian part itu ada bagian part yang dikaitkan dengan baut. Seperti bagian sayap dari Wing Zero Supernova, beberapa menggunakan baut untuk menambah dan memperkuat engselnya agar tidak gampang lepas ya guys. Dan juga pada bagian stainlessnya. Kalau sayap dari Wing Zero Verka ini tanpa baut pun dia sudah kuat, dalam artian tidak gampang lepas. Sehubungan dengan sayap, ini adalah perbandingan tampilan sayap dari kedua kit, Wing Zero Supernova dan Wing Zero Verka Bandai. Dapat dilihat di mana untuk
Verka sangat simple banget, sedangkan lawannya banyak part dan dapat dilihat ini jauh lebih detail dan bisa dibuka seperti ini. Lagi dikit untuk perbandingan kekokohan stand base. Untuk stand base dari Verka Bandai sangat kokoh dan menempel kuat pada bagian body kitnya. Sedangkan Wing Zero dari Supernova walaupun dibilang terdapat ada baut, tapi tidak begitu kuat untuk kitnya yang memiliki bobot sedikit lebih berat. Nah kalau ini tergantung teman-teman lah ya, lebih suka yang mana, mau Supernova atau Verka ini. Lanjut, aku temukan lagi dan sedikit membuat aku kecewa ya guys, yaitu pada bagian pemasangan water decal. Karena water decal yang diberikan dalam box Wing Gundam Zero Verka ini daya rekatnya itu sangatlah tidak kuat. Jadi harus menggunakan cairan tambahan seperti Mark Sitter agar menambah dan memperkuat daya rekatnya ya guys. Menurutku itu adalah suatu kekurangan. Ya buat teman-teman yang sudah memiliki cairan kayak Mark Sitter itu sih nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang belum punya cairan Mark Sitter, ya kan harus beli lagi. Dan harganya pun minimal 50.000 kalau nggak salah. Ya kan harus keluar biaya lagi. Dibandingkan water decal brand bootleg, aku sebut saja Supernova, itu tanpa bantuan cairan Mark Sitter pun daya rekatnya itu sangat kuat banget. Dan ini punyaku, Wing Gundam Zero Custom dari Supernova, itu umurnya kurang lebih sudah 8 bulanan ya guys. Dan itu pun aku display di luar ruangan, bukan di dalam lemari kaca. Kenyataannya water decalnya masih kuat dan awet. Oke, jika ada yang kurang boleh ditambahkan pada kolom komentar ya guys. Kemudian lanjut ke bagian penampilan ya guys. Oke, menurutku kit ini ya oke, bagus. Terutama pada bagian panel lining. Banyak garis-garis yang mempertegas, jadi membuat kit MG ini terlihat detail. Dan ini saja belum ada 50% aku tempelin water decal, udah kelihatan oke ya guys. Sebenarnya mager juga sih untuk nempelinnya, tapi ya pelan-pelan, sabar ya guys. Karena juga water decalnya itu kecil-kecil banget ya guys. Kemudian dimensi dari kit ini memiliki tinggi 18 cm, panjang 10 cm, dan lebar 6 cm. Itu untuk standarnya. Tapi jika full weapon dan aksesoris bisa memiliki tinggi 30 cm, panjang 30 cm juga, dan lebar 20 cm. Lanjut, untuk warna kit ini oke lah ya, tapi nggak bagus-bagus amat. Dibilang dope, nggak juga. Beberapa bagian seperti bagian shoulder itu ada dua warna, biru tua dan biru muda, bagian pelindung tangan dan sirip. Warna putihnya standar lah ya. Kemudian kit ini banyak sekali open hatch seperti pada bagian sirip kepala, yaitu bisa dibuka. Kemudian lanjut pada bagian waist, kemudian paha, lutut, betis, dan sampai ke kakinya itu ada bagian part yang bisa dibuka tutup atau open hatch. Ya, nanti untuk informasi yang lebih jelas dan detail itu dibahas pada bagian artikulasi ya guys. Kemudian kurangnya sih dari unit ini itu tidak mendapatkan efek bulu atau siripem efek. Kemudian tidak mendapatkan Master Sword ataupun tidak terdapat Snow White expansion set. Jadi jika ingin diisi ya harus dibelikan secara terpisah. Ya sayang juga ya guys. Dan ini adalah tampilan dari perubahannya, yaitu Neo Bird Form. Wow. Oke, dilihat side by side mulai dari full body. Hanya saja untuk Wing Zero Snow White version dari Supernova ini itu tidak dapat ditransform ke mode pesawat atau Neo Bird Form. Tapi unit dari Supernova ini dalam box sudah sangatlah lengkap, banyak aksesoris dan kelengkapan-kelengkapan yang didapat. Mulai dari siripem effect, kemudian water decal, kemudian Master Sword. Jadi menurutku kalau sedang dipajang atau di display dengan full weapon atau aksesorisnya, kit ini sangatlah gagah banget ya guys. Oke, plus minus ya guys untuk Wing Zero Verka dan Wing Zero Custom dari Supernova. Nah, ini semua pendapatku sendiri ya guys. Mungkin di antara teman-teman ada yang memiliki pendapat ataupun pemikiran yang berbeda, ya silahkan. Oke, lanjut ke bagian artikulasi. Nah, ini dia video artikulasinya beserta keterangan-keterangan dan perbandingan-perbandingan dari kedua kit ini. Oke, let's go.
Nah, itu dia untuk video artikulasinya. Lanjut, apa lagi ya? Oke, dapat disimpulkan dari kedua kit ini memiliki grade yang sama, yaitu Master Grade. Kemudian untuk harga juga hampir sama, yaitu 800.000 ke atas. Dan kedua kit ini memiliki kelebihan, kekurangan, dan keistimewaan masing-masing. Jadi teman-teman tentukan sendiri mau pilih yang dari Supernova ataupun yang Verka dari Bandai ini. Karena menurutku dengan harga 800.000 itu worth it banget. Tapi semisal harganya melebihi dari harga 800.000, kayaknya harus dipikir-pikir dulu guys. Oke, sekian dulu ocehan yang nggak jelas pada video kali ini ya. Semoga sedikitnya membantu teman-teman lah ya. Jadi jangan lupa di subscribe, terutama teman-teman yang belum. Sertakan dengan like dan share. Pastinya jika ada pertanyaan ataupun ada yang kurang yang belum aku sampaikan di sini, bisa tulis pada kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow IG ku, karena di sana pasti ada informasi tambahan lagi. Dan juga jika teman-teman perlu pose ya itulah ya untuk Gundam, bisa cek di sana. Ataupun ada pertanyaan yang bersifat pribadi, bisa DM aja ya guys. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.